Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi banget nih pemirsa. Kali ini kita kehadiran Duta Penyiaran Jawa Barat 2022 yaitu Putri Denisa. Assalamualaikum Pede. Waalaikumsalam semuanya. Waduh, akhirnya kita ketemu lagi ya. Setelah kemarin ajang KPID Jawa Barat ya di Cikarang kebetulan, dan kita sekarang menghadirkan PD nih jadi narasumber ngobrol bareng. Putri Denisa atau biasa akrab disapanya PD gitu ya, Putri Denisa. Tapi PD, coba dong kenalin dulu sama pemirsa BRTV di rumah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Putri Denisa Amelia Nuria, lengkapnya, tapi biasa dipanggil PD gitu, biar lebih akrab. Terus, apalagi nih Kak? Kesibukannya apa sih sekarang? Kesibukannya sekarang paling kuliah ya Kak, soalnya masih kuliah. Terus sekarang tuh semester akhir. Lagi sibuk-sibuknya skripsian sih sebenarnya. Lagi sibuk-sibuk skripsi ya, masih mahasiswa semester akhir. Di mana tuh? Ya, gimana Kak? Di mana tuh? Kuliahnya? Iya. Kuliahnya di UIN Bandung. Ini warga Bandung. UIN Bandung, tapi aslinya sebenarnya Sumedang ya, berarti ya? Tapi aslinya di Garut. Ini rada-rada aneh sih. Aslinya Garut, tinggalnya di Sumedang, kuliahnya di Bandung. Waduh, ini agak mixing ya. Kuliah di Bandung, orang Garut tapi tinggal di Sumedang. Waduh, ini kalau ditanya orang mana agak bingung jawabnya. Oke, berarti ini PD sekarang lagi sibuk skripsian lah. Berarti fokus lah untuk meluluskan. Kemarin-kemarin juga sudah sidang ya, sidang apa tuh, sempro. Iya, sidang selamat. Gitu. Semangat ya pokoknya PD. Waduh, ini pemirsa BRTV di rumah ya, walaupun kemarin ajang Duta Penyiaran Jawa Barat sebenarnya udah dari tahun kemarin, tapi kita nih baru berkesempatan mengundang hari ini gitu ya, untuk jadi teman ngobrol bareng untuk sharing-sharing soal Duta Penyiaran kemarin. PD, ini ngomongin soal Duta Penyiaran tahun 2022 kemarin, itu gimana proses sampai pada akhirnya kamu ikut ajang perlombaan Duta Pasanggiri itu tuh? Awalnya ceritanya gimana ya, jadi magang tuh di salah satu televisi yang mungkin eksistensinya kurang ya Kak. Nah, kebetulan ada informasi gitu, H-1 tuh ya, informasi kalau misalkan ada Pasanggiri Duta Penyiaran. Nah, jadi langsung aja gitu kepikiran pengen ikutan, tapi pengen ngangkat televisi yang waktu itu aku magang di situ gitu. Aku akhirnya ngangkat itu, temanya itu. Jadi niatnya itu bukan pengen juara sih, jadi pengen memperkenalkan aja gitu televisi itu ke masyarakat luas, kayak gitu Kak awalnya. Tapi ternyata malah jadi juara gitu. Iseng nyoba-nyoba ya, tapi ternyata jadi juara. Nyoba-nyoba sangat mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Masya Allah banget ya, sampai kemarin jadi tampil MC di acara off air ya ini ya, KPID Jawa Barat. Waduh, sama salah satu rekan presenter BRTV juga nih, sama Indah ya, jadi MC off air ya. Masya Allah. Bahkan sekarang juga kemarin kayaknya sempat ngeliat diundang KPID Jabar juga ya. Apa tuh kegiatan apa tuh PD kemarin? Itu paling bercerita aja sih tentang gimana prosesnya, terus kedepannya kayak gimana gitu. Terus ada cita-cita atau gimana gitu kedepannya, bahwa udah menjadi seorang duta penyiaran gitu loh. Sharing-sharing ya berarti ya kemarin ya, ke kantor KPID-nya juga. Waduh, ini PD masih mahasiswa tapi sudah aware terhadap industri penyiaran, khususnya televisi gitu ya. Amin. Tapi kebetulan maksudnya basic berarti jurusan komunikasi, broadcasting. Iya, sebenarnya kalau basic sih yang paling disuka itu bisnis ya kalau PD. Dan ini masuk ke jurusan komunikasi penyiaran Islam itu di UIN sebenarnya tersesat. Tapi tersesatnya hal yang positif gitu kan. Iya. Iya,
Jadi mencoba hal-hal yang baru yang sangat wah benar-benar menguras pikiran gitu ya kalau menurut PD, soalnya kan di luar basic PD banget gitu. Makanya ya udahlah, PD harus bisa gitu kan, namanya juga PD harus pede gitu kan. Nyobain, alhamdulillahnya gitu bisa menjalani gitu ya di jurusan itu. Terus pada akhirnya ikutan juga kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nyoba-nyoba aja gitu, soalnya takut banget kalau misalkan nanti enggak lulus dengan nilai yang baik gitu kan. Dan akhirnya ya dengan adanya kemauan PD juga bisa ikutan pasang diri duta penyiaran gitu loh Kak. Keren. Semangatnya ya. Tapi tadi yang kamu bilang ya apa namanya, sebenarnya basicnya tuh bisnis gitu, sampai pada akhirnya sekarang tersesat di jurusan komunikasi gitu ya. Bahkan sekarang sudah menjadi duta penyiaran Jawa Barat. Nah tapi maksudnya kenapa milih apa jurusan sebelumnya, berarti ikutan apa SBM atau SPAN gitu? Nggak ngambil jurusan bisnis? Daftarnya mandiri Kak, jadi pengennya tuh tetap manajemen gitu ya, bisnis. Terus ada pilihan-pilihannya gitu kan, pilihan pertama manajemen, terus yang pilihan terakhir, ada 3 pilihan tapi yang terakhir tuh ini komunikasi penyiaran. Nah yang keterimanya ini, jadi iya asalnya deg-degan takut gitu, tapi ternyata ini enjoy banget loh Kak, asli. Jadi kayak lebih kita lebih santai gitu kan. Kalau misalkan apa ya, berbicara tentang bisnis atau manajemen kan itu rada ruwet ya. Tapi ternyata ini kayak menampilkan apa adanya gitu, apa adanya tentang diri kita gitu loh Kak. Jadi lebih enjoy aja sih gitu, PD juga bisa menerima gitu. Tapi apa yang sampai pada akhirnya ditemukan di jurusan komunikasi penyiaran ini? Iya, jadi beruntung banget gitu Kak. Jadi bisa membawa PD apa ya, melakukan hal-hal yang baru gitu Kak. Khususnya di bidang public speaking mungkin ya? Iya Kak. Soalnya emang butuh juga sih ya kalau misalnya komunikasi di bisnis juga ya. Ini saling hubungan sih, saling berkaitan gitu Kak untungnya. Tapi dari dulu udah seneng gitu nggak di dunia public speaking gitu-gitu? Kalau misalkan seneng ya dibilangnya seneng ya, soalnya PD sukanya itu ya beginilah ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol sana sini gitu, meskipun ya isinya ada yang bermanfaat atau kurang bermanfaat, tapi ya pengennya itu sharing gitu sama teman-teman, sukanya gitu. Jadi kebetulan sekarang akhirnya dapat jurusan komunikasi yang menyalurkan apa namanya hobi ngomongnya ini gitu ya, show up ini gitu ya di wadah ini gitu. Waduh ini sangat menarik gitu ya, sampai akhirnya menemukan passionnya di dalam dunia komunikasi. Apalagi ini sekarang mungkin intensnya di dalam dunia penyiaran. Nah tapi kalau ngomong-ngomong soal duta penyiaran nih PD, ini apa sih maksudnya duta penyiaran ini, seperti apa kiprah ke depannya gitu sebenarnya? Oh iya. Iya Kak, tentunya pribadi PD ya Kak, menjadi duta penyiaran itu yang pertama itu kepada masyarakat luas, itu pengen ngasih tahu gitu bahwa media penyiaran itu masih bisa digunakan loh gitu, bahwa media penyiaran itu bisa didapatkan ilmu, hiburan, atau bahkan berita-berita gitu kan. Lalu masyarakat luas ini, lalu saya ini ingin memberikan informasi gitu ya ke masyarakat luas bahwa media penyiaran ini jangan sampai ditinggalkan gitu loh Kak. Jangan sampai ditinggalkan, baik ini radio atau televisi gitu. Soalnya kebanyakan akhir-akhir ini yang menggunakan mendapatkan informasi itu dari medsos yang lain gitu, padahal kan digital ya. Iya, padahal kan dari radio juga bisa, dari televisi juga bisa. Jadi PD tuh suka sekalian sharing gitu loh. Kan alhamdulillahnya PD bisa nyambung ya sama ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak muda gitu, bahwa ya suka sharing tentang media penyiaran, alhamdulillahnya gitu ya, sambil berjalan gitu. Nah, yang kedua itu PD memberikan informasi kepada generasi muda nih ya, yang mungkin seumuran atau bawahan atau misalkan agak atas sedikit gitu ya umurnya.
ya bahwa harus bisa terus semangat seperti PD gitu ya, yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang public speaking, broadcasting, atau bahkan hal-hal yang yang inti di bidang penyiaran gitu. Jadi harus tetap semangat, harus bisa terjun gitu ke dalam dunia itu. Bahkan jadi gimana ya, itu sangat hal-hal yang penting juga gitu. Benar. Apalagi di era sekarang ya, serba digital gitu kan, mengedukasi masyarakat untuk lebih mungkin lebih mengenali dunia informasinya, mungkin tidak sebarang media gitu ya, tapi kita harus tahu dulu nih media-media apa, seperti ya media-media penyiaran inilah yang memang sudah diawasi informasinya gitu ya, PD ya. Iya Kak, iya betul banget Kak. Iya. Nah tapi ini kalau ngomongin soal duta penyiaran ini kan pas ajang kemarin kan masih jadi mahasiswa nih. Privilege apa yang didapat ketika menyandang duta penyiaran Jawa Barat? Privilege apa tuh? Gimana Kak? Maaf ini putus-putus. Oke. Ini kan kemarin ajang kemarin kan PD tuh masih mahasiswa ya, pas ikutan ajang KPID Jawa Barat, pas jadi duta penyiaran Jawa Barat itu. Nah itu privilege apa yang kamu dapetin pas udah menyandang duta penyiaran Jawa Barat itu? Dari kampus ada apa gak gitu? Alhamdulillahnya itu kalau misalkan dari teman-teman itu mungkin ya jadi bangga gitu ya, punya temen duta penyiaran, padahal ya temen-temen juga bisa gitu loh kayak aku gitu. Kalau misalkan dari jurusan itu langsung benar-benar gimana ya, dipanggil lah ada apa gitu kan, padahal aku maksudnya nggak bilang gitu ke jurusan, ke kampus, nggak bilang ke siapa-siapa. Soalnya kan ini niat utamanya yang tadi yang aku jelasin sebelumnya. Nah tiba-tiba ada informasi gitu kan, ada yang bilang kayaknya, terus iya gitu, aku tuh dipanggil sama ketua jurusan, kapan gini gitulah pokoknya ya. Ya udah, ya bikin cerita ya, bikin jurnal, pokoknya harus kayak gini cerita bahwa kalau kamu itu udah jadi duta penyiaran. Oh ya udah Pak, maksudnya ya nanti dulu gitu, soalnya kan aku juga baru beres gitu, baru yang waktu itu yang acara yang penganugerahan. Nah itu aku langsung disuruh bikin cerita aku kayak gimananya, terus disuruh ini juga pokoknya bikin hal-hal yang bahwa kamu itu benar-benar udah jadi juara katanya gitu, biar diekspor juga katanya di medsos UIN gitu Kak. Jadi tapi aku belum sempet sih Kak, belum sempet sharing soal ini ya. Soalnya pas banget waktu itu tuh kenapa aku ikutan duta penyiaran, pengen ada pengen ikutan dulu sebelum aku menikah waktu itu tuh. Dan itu lagi persiapan pernikahan, makanya yang disuruh sama Kak Jur tuh ya dari kampus tuh aku tahan dulu karena aku mau beresin dulu ini gitu loh, pernikahan gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang juga sudah kemarin. Waduh, selamat ya PD. Waduh, ini keren banget sih sekarang. double job berarti ya. Iya, asli banget ini. Waduh, ini menarik banget nih soal sosok Putri Denisa, seorang duta penyiaran Jawa Barat dengan kisah kasihnya yang sangat luar biasa ya. Tapi PD kita akan jeda dulu sebentar ya pemirsa, juga jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sebentar setelah jeda yang satu ini.